Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asrori. Saya dari kelas APA semester 3. NIM saya 1930210027. Saya ingin memenuhi tugas matkul sejarah Islam Indonesia, yaitu tugas meresum dan membuat video. Ajaran pra-Islam yang dianut di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia, kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Sedangkan sumber-sumber pendukung masuknya Islam Indonesia diantaranya adalah: 1. Berita dari Arab, 2. Berita dari Eropa, 3. Berita dari India, 4. Berita dari dalam negeri. B. Saluran dan cara-cara Islam di Indonesia. Kedatangan Islam ke Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Saluran-saluran Islam yang berkembang ada 6, yaitu: 1. Saluran perdagangan, 2. Saluran perkawinan, 3. Saluran tasawuf, 4. Saluran pendidikan, 5. Saluran kesenian, 6. Saluran politik. B. Sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha membawa pengaruh besar di berbagai bidang. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setiap kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak dan turun-temurun. Kerajaan-kerajaan itu diantara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya. Mataram kuno, Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Tulang Bawang, Kerajaan Kota Kapur, Kerajaan Buleleng, dan Kerajaan Dinasti Warmadewa. Masuknya kebudayaan India ke Indonesia telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan di Indonesia. Namun kebudayaan asli Indonesia tidak begitu luntur. Kebudayaan yang datang dari India mengalami proses erajaan, penyesuaian dengan kebudayaan, maka terjadilah proses akulturasi kebudayaan. C. Proses kedatangan Islam ke Indonesia. Ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, syariah dan mudah dimengerti sehingga mudah diterima oleh masyarakat Nusantara pada saat itu. Hal itu yang membedakan dengan agama lain. Teori masuknya Islam ke Nusantara berdasarkan tempat asal muasal di bawahnya. Terdiri atas teori Arab, teori Eropa, teori India, teori Cina, dan teori dalam negeri. Strategi penyebaran Islam di Nusantara banyak dilakukan melalui jalur perdagangan, dakwah, perkawinan, pendidikan, dan islamisasi kultural. Keempat, tokoh-tokoh penyebaran Islam di Nusantara adalah para raja dan para ulama. Di Pulau Jawa, para ulama penyebar Islam bergabung dalam Wali Songo, 9 wali, yang terdiri atas Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Raden Rahmat, Sunan Ampel, Maulana Maktum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Syahid, Sunan Kalijaga, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Raden Qasim, Sunan Derajat, Raden Paku, Sunan Giri, Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, dan Raden Umar Said, Sunan Muria. Di proses perkembangan Islam awal dan pesantren. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaan ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat bisa menerimanya dengan hangat. Pesantren memiliki berbagai macam definisi menurut para ahli. Asal etimologi dari pesantren adalah pesantren yang berupa tempat santri. 3 hal ini diperkuat dengan definisi pesantren oleh Dovir yang mengatakan bahwa perkataan pesantren berasal dari kata santri yang dengan awalan P di depan dan akhirat. An berarti tempat tinggal para santri. 4. Maka dapat diartikan bahwa pesantren merupakan tempat para santri untuk melaksanakan pendidikan dan lembaga itu dijadikan tempat tinggal bagi mereka, asrama. Secara terminologis, pendidikan pesantren dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam di luar Jawa. Pada permulaan abad ke-17, Islam telah merata
di hampir seluruh wilayah Nusantara dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam di Sumatera, Demak, Panjang, Mataram, Cirebon, dan Banten di Jawa, Banjar dan Kutai di Kalimantan, Goa, Talo, dan Bone di Sulawesi, Ternate dan Tidore di Maluku, serta masih banyak lagi kerajaan Islam di Nusantara. F. Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Jawa adalah wilayah yang dahulunya banyak terdapat kerajaan-kerajaan. Kehadiran Islam di pesisir utara Pulau Jawa dapat dibuktikan berdasarkan arkeologi, hikayat, legenda, serta berita-berita asing. Islamisasi yang terjadi di daerah pesisir utara Jawa dari berbagai timur, barat, lambat laun menghasilkan munculnya kerajaan Islam. Mulai dari kerajaan Demak ke barat, Cirebon, dan Banten. Dari Demak ke pedalaman muncul kerajaan Panjang dan Mataram. G. Wali Songo dan perannya di Indonesia. Wali bukanlah nama, melainkan sebutan julukan yang mengandung perlambangan suatu dewan para wali. Angka 9 sebelum Islam berkembang dianggap angka keramat. Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. 9 orang wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Wali Songo menerapkan metode dakwah akomodatif dan lantur, sehingga kehadiran mereka bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Peran Wali Songo dan ulama sengaja untuk berdakwah, mengajar, dan mendirikan pesantren. Peran ulama dan para wali sangat penting dalam proses penyebaran Islam, terutama di lingkungan pedalaman yang masih menganut kepercayaan lama sehingga dapat memeluk agama Islam. Mereka menggunakan kebudayaan dan kesenian untuk berdakwah seperti wayang, lagi Majapahit, bahkan sampai sekarang masih tetap eksis dipakai masyarakat. Konflik dan perjuangan Muslim melawan penjajah. Perkembangan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Jepang mengalami beberapa konflik yang akhirnya menimbulkan kejadian yang mengakibatkan kemunduran Islam diakibatkan oleh Belanda yang pada saat itu datang juga mempunyai misi untuk menyebarkan ajarannya. Meskipun pada akhirnya Islam di Indonesia mengalami kebangkitan kesadaran nasional yang ditandai dengan munculnya organisasi yang bercela Islam, perjuangan kemerdekaan umat Islam pada masa penjajahan Jepang terdapat 3 corak perjuangannya, yaitu kerjasama secara politis, perjuangan ideologi negara, serta mau memperjuangkan negara dengan pengancaman. Pada masa penjajahan Jepang meskipun waktunya tergolong singkat, akan tetapi kekejamannya melebihi masa Belanda. Pada masa ini banyak sekali tokoh yang dijebloskan ke penjara oleh Jepang. Juga banyak sekali penolakan dari para kiai tentang kebijakan yang ditetapkan oleh Jepang. Salah satunya adalah upacara Saikere. I. Peran Islam dan Muslim dalam bentuk NKRI. Agama tidak hanya mendukung pembangunan, pengembangan, dan kemajuan di berbagai bidang, tetapi ia pun menuntut setiap hari yang dilalui umat manusia lebih baik dari hari sebelumnya. Hanya saja pembangunan dan kemajuan ini harus berlangsung dalam kerangka prinsip, batasan, dan hukum Islam. Karena pada dasarnya kesejahteraan hakiki manusia di dunia ini selain juga kesejahteraan di akhiratnya bisa diperoleh hanya dengan jalan ini. Jika tidak demikian, bukanlah kerusakan dan kejahatan yang kian merajalela saat ini, baik yang bersifat kejiwaan, moral, ataupun pemikiran di barat sekarang ini, dengan segenap pembangunan dan kemajuan yang mereka capai adalah hal yang tidak bisa ditutup-tutupi. Dalam kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan sekarang, sudah waktunya umat Islam untuk terjun dalam perjuangan politik yang lebih serius. Umat Islam tidak boleh lagi bermain di wilayah pinggiran sejarah. Umat Islam harus menyiapkan diri untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang handal, cerdas, berakhlak mulia, profesional, dan punya integritas diri yang tangguh. Umat Islam di Indonesia diharapkan tidak lagi termarginalisasi dalam panggung politik. Politik Islam harus mampu mempresentasikan idealismenya sebagai rahmatan lil alamin dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Sejarah perkembangan ormas di Islam di Indonesia, organisasi massa atau disingkat ormas
adalah sesuatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk membentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan, sosial. Maka ormas Islam dapat kita artikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Hampir semua ormas Islam yang muncul di dunia Islam dilatar belakangi oleh faktor kebutuhan yang mendesak dalam bidang keagamaan. Di antaranya adalah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam sendiri dari agama yang lurus Islam, maupun serangan dari pihak luar yang berusaha mencemari pemikiran umat Islam dengan akidah-akidah sesat serta budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Keterbelakangan umat Islam inilah yang mendorong para tokoh muslim membentuk organisasi untuk menghimpun kekuatan demi mengembalikan umat Islam ke jalan yang lurus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian presentasi video dari saya. Bila ada kesalahan dari tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.